Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan tentang usaha dan energi. Sebelum masuk ke presentasi, di sini saya akan memperkenalkan anggota saya terlebih dahulu. Yang pertama Muhammad Aksan, kedua Brian Aritonang, yang ketiga Abdul Rahman, keempat Berliana Rotua, kelima Catherine Laura, keenam Elsa Indah, ketujuh Arta Ulina, ke-8 Kalista Dwinov, ke-9 Ivi Putri, dan ke-10 Syarifah Bisyara. Usaha adalah energi yang disalurkan gaya terhadap sebuah benda sehingga benda tersebut bergerak. Ditinjau dari sistem besaran, usaha merupakan besaran skalar yang mempunyai satuan Newton meter atau disebut juga dengan joule. Bila gaya suatu benda F bekerja pada suatu benda sehingga benda itu berpindah sejauh S, maka gaya F melakukan usaha sebesar W yang dapat ditulis W sama dengan F kali S, di mana W adalah usaha, F adalah gaya, dan S adalah perpindahan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elsa Indah Istanbul dari kelas 10 MIPA 3. Nah, di sini saya akan membahas tentang usaha yang dilakukan beberapa gaya. Seperti teman-teman lihat di belakang, ya, ada gambar kotak yang menunjukkan huruf M menghadap ke atas, huruf V ke bawah, F1 dan F3-nya menghadap ke kanan, dan F4, F2-nya menghadap ke kiri. Jadi, rumusnya itu adalah W total sama dengan F1 dalam kurung cos 1 ditambah F2 dalam kurung cos 2 ditambah F3 dalam kurung cos 3 dan ditambah F4 dalam kurung cos 4 second. Usaha pada grafik gaya terhadap perpindahan. Usaha adalah luas area di bawah grafik kurva Fs atau luas area mengikuti luas bangunan yang terbentuk oleh fungsi gaya. Energi kinetik translasi adalah energi pada benda karena gerak translasinya. Nah, ini ada contohnya, yaitu EK sama dengan 1/2 mv², yang berarti EK adalah energi kinetik J. M sama dengan massa satuan kilogram, dan V adalah kecepatan benda. Yang kedua adalah teorema usaha energi. W sama dengan delta E kali K, W sama dengan EK kurang EK 0, dan yaitu W-nya adalah usaha, EK-nya yaitu energi kinetik akhir, eta 0 yaitu energi kinetik awal. Nama saya Ivi Putri Rizkia, jadi saya akan menjelaskan tentang rumus energi potensial gravitasi. Energi potensial gravitasi memiliki rumus, yaitu berikut: EP sama dengan M kali G kali H. Keterangannya, EP sama dengan energi potensial gravitasi terhadap acuan, satuannya joule. M sama dengan massa benda, satuannya kilogram. G sama dengan percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat. H sama dengan ketinggian atau kedudukan benda terhadap acuan, satuannya meter. Sekian, terima kasih. Halo, saya Berliana. Di sini saya akan membahas usaha akibat gaya konservatif. Usaha oleh gaya konservatif tidak dipengaruhi oleh lintasan. Contoh usaha oleh gaya konservatif: yang pertama, perubahan energi potensial gravitasi; yang kedua, perubahan energi potensial pegas; yang ketiga, perubahan energi kinetik translasi. Halo semuanya, saya Syarifah Bisyara Zahab dan saya akan menjelaskan tentang usaha akibat gaya non-konservatif dan hukum kekekalan energi mekanik. Gaya non-konservatif adalah salah satu gaya yang hanya melakukan usaha berdasarkan kepada perubahan lintasan yang dilalui oleh objek. Usaha yang benda alami akibat gaya non-konservatif bergantung pada jalur yang benda tempuh, atau lebih singkatnya, usaha oleh gaya non-konservatif dipengaruhi oleh lintasan. Contohnya itu adalah usaha oleh gaya gesek lantai dan usaha oleh gaya gesek angin. Nah, selanjutnya adalah hukum kekekalan energi mekanik. Hukum kekekalan energi mekanik adalah kondisi di mana energi mekanik mula-mula sama dengan energi mekanik akhir. Maka rumusnya adalah M1 sama dengan M0, di mana M1 adalah energi mekanik akhir dan M0 adalah energi mekanik awal. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Catherine Laura Simatupang. Saya dari kelas 10 MIPA 3. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan hukum kekekalan energi. Nah, dalam hukum kekekalan energi tersebut, jika terdapat usaha oleh gaya non-konservatif dalam sistem, maka energi mekanik dalam sistem tersebut tidak lagi kekal. Nah, dalam hukum kekekalan energi tersebut memiliki rumus W gesek sama dengan delta energi kinetik ditambah delta energi potensial.
Nah, yang kedua saya akan menjelaskan tentang daya. Daya usaha atau kerja per satuan waktu yang memiliki rumus P sama dengan W per T dengan keterangan P sama dengan daya yang dilambangkan dengan W atau watt, W sama dengan usaha yang dilambangkan dengan J atau joule, T sama dengan waktu yang dilambangkan dengan S atau sekon. Sekian dari saya, terima kasih. Halo, perkenalkan, nama saya Brian Aritonang dari kelas 10 MIPA 3 dan saya akan menjelaskan contoh soal yang pertama. Kita dapat perhatikan di slide berikut ini. Perhatikan gambar berikut. Usaha yang dilakukan oleh gaya F agar benda dapat berpindah sejauh 2 meter adalah, kalau kita teliti lagi, diketahui di situ adalah F-nya 5 Newton dan S-nya 2 meter. Nah, sedangkan untuk sudutnya sendiri itu 37 derajat. Nah, berapa besar usahanya? Perlu diketahui bahwasannya adalah rumus usaha atau W adalah F dikali S dikali sin dari sudut tersebut. Jadi di sini kita dapat kalikan F 5 dikali S-nya 2 baru dikali dengan sin 37 derajat tadi. Sin 37 adalah 3/5. Jadi 5 kali 2 dikali lagi dengan 3/5, kita dapat menemukan hasilnya 6 joule. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aksan dan saya akan menjelaskan tentang soal nomor 2. Sebuah lampu pijar 15 watt mampu mengubah energi listrik yang diterimanya menjadi energi cahaya sebesar 6 joule per second. Pertanyaannya, efisiensi lampu pijar tersebut sebesar, diketahui P-in sama dengan 15 watt, W-out sama dengan 6 joule, dan T sama dengan 1 second. Di mana P itu adalah daya yang satuannya watt, lalu W adalah usaha dengan satuan joule, lalu T adalah waktu dengan satuan second. Nah, ditanya efisiensinya. Nah, langsung saja kita jawab. Untuk rumus efisiensi adalah P out dibagi P in kali 100%. Dimana kita taunya P in aja, P out nya belum kita ketahui. Nah, P out ini kita cari dulu dengan rumus daya, yaitu daya sama dengan usaha bagi waktu. Nah, setelah kita masukkan, yaitu nanti hasilnya adalah 6/1 bagi 15 lalu dikali 100%. Nanti hasilnya adalah 0,4. Nah, dikali 100% yaitu 40%. Jadi efisiensi dari lampu pijar tersebut adalah 40%. Demikian presentasi kami dari kelompok 2 mengenai usaha dan energi. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.